ketika membangun rumah, antum tidak mendapatkan harga yang terlalu mahal atau terlalu murah karena kontraktornya mengurangi spek. Ada 5 tahapan cara menghitung biaya bangun rumah agar nanti ketika membangun rumah, antum tidak mendapatkan harga yang terlalu mahal atau terlalu murah karena kontraktornya mengurangi spek. Tahapan pertama, bagaimana antum bisa menghitung luas lahan yang akan dibangun rumah. Yang kedua, antum harus memahami tentang IMB atau PBG sekarang. Yang ketiga, antum harus memahami bagaimana menentukan besaran kebutuhan ruang. Yang keempat, antum harus memahami tentang berapa biaya harga per meter persegi dari bangun rumah. Yang kelima, kesimpulannya yaitu hitung-hitungan untuk membangun rumah. Tahap pertama, bagaimana cara menghitung luas bangunan? Yang pertama, antum bisa langsung cek di sertifikat rumah antum. Biasanya di situ ada berapa luas lahan yang antum miliki. Atau mungkin antum bisa cek di PBB terakhir. Biasanya di situ ada luas lahan yang kita miliki. Sehingga angka yang ada di PBB kita itu biasanya dipakai untuk dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, antum bisa langsung mengukur sendiri berapa luas lahan yang antum miliki menggunakan meteran manual atau mungkin meteran laser. Karena biasanya luas lahan asli yang kita miliki itu kebanyakan berbeda dari sertifikat, teman-teman. Kenapa? Karena terkadang ada tetangga kita ketika dia membangun rumah itu ngegeser sedikit masuk ke tanah kita. Atau mungkin tetangga di belakang atau tangga samping kiri, samping kanan itu biasanya ada yang sedikit kegeser sehingga mengambil tanah kita. Ada baiknya antum harus mengukur sendiri berapa real luas lahan yang antum miliki, berapa panjangnya, dan berapa lebarnya. Sehingga ini bisa dijadikan patokan untuk menghitung berapa biaya bangun rumah. Yang kedua, antum harus memahami tentang PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, atau dulu namanya adalah IMB, Izin Mendirikan Bangunan. Nah, ada sebuah aturan dari pemerintah tentang tata ruang yang disebut dengan RDTR-PZ, Rencana Detail Tata Ruang Peraturan Zonasi. Biasanya peraturan ini berisi tentang KDB, KLB, KDH, KB, dan yang lainnya. Nah, kita bahas satu persatu mengenai peraturan ini. Yang pertama ada KDB. KDB adalah koefisien dasar bangunan. Ini adalah sebuah aturan yang membatasi berapa persentase bangunan yang boleh kita bangun di atas lahan kita. Semisal kita memiliki luas lahan 100 meter persegi dan KDB lahan kita adalah 60%, maka kita hanya boleh membangun di atas tanah 60 meter persegi saja. Lalu yang 40 meter persegi buat apa? Biasanya bisa buat taman, bisa buat carport, atau buat yang lainnya. Yang jelas tidak boleh dibangun bangunan di atas 40 meter persegi sisanya. Yang kedua, ada namanya KDH. KDH adalah koefisien dasar hijau. Ini adalah sebuah peraturan di mana luas lahan yang kita miliki harus ada penghijauannya. Misal, kalau antum memiliki luas lahan 100 meter persegi, lalu KDH-nya adalah 20%, maka tanah antum 20%-nya, yaitu 20 meter persegi, harus ada penghijauan atau dibuat taman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk peresapan air, teman-teman. Nggak mungkin kan, antum punya lahan 100 meter persegi semuanya bangunan, yang ada nggak ada resapan air, dan nantinya pastinya akan menyebabkan banjir. Yang ketiga adalah KLB. KLB adalah koefisien lantai bangunan. Semisal antum memiliki luas lahan 100 meter persegi, lalu KDB-nya adalah 60 meter persegi, dan KLB-nya adalah 1,8 misalnya, maka antum boleh membangun luas lantai bangunan itu 1,8 kali 100 meter persegi, yaitu 180 meter persegi bangunan. Loh mas, tanah saya kan 100 meter persegi, masa bangunannya 180 meter persegi? Tenang teman-teman, antum bisa membangun dengan cara naik ke atas, 1 lantai, 2 lantai, dan 3 lantai. Kalau kita tahu tadi KDB-nya adalah 60 meter persegi, kalau kita bikin 3 lantai, berarti 60 kali 3 itu sekitar 180 meter persegi. Dan jika KLB itu adalah 1,8 dari luas lahan kita, maka kita boleh membangun bangunan dengan luas bangunan maksimal 180 meter persegi. Yang keempat adalah KB. KB adalah ketinggian bangunan.
Ini adalah sebuah aturan di mana ketinggian bangunan maksimal itu berbeda di tiap daerah. Kalau misalnya daerahnya dekat dengan bandara, biasanya dia lebih rendah. Tapi kalau di tempat-tempat lain biasanya bisa lebih tinggi. Ada yang bisa 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, dan seterusnya. Jadi kalau KB atau ketinggian bangunan yang tercantum dalam PBG Antum adalah angka 3, maka Antum hanya boleh membangun maksimal 3 lantai. Tapi kalau ternyata ada 4, Antum boleh membangun maksimal 4 lantai. Nah, itu adalah aturan-aturan yang biasanya ada di dalam PBG yang antum harus ikuti dan tidak boleh dilanggar. Kalau sampai melanggar, antum biasanya akan kena sanksi. Tahap ketiga, mengetahui tentang kebutuhan ruang. Jadi kalau setelah antum sudah memahami tentang RDTRPZ tadi, antum sudah berpikir bahwa, oh tanah saya 100 meter persegi, koefisien dasar bangunannya adalah 60 meter persegi, kemudian koefisien lantai bangunannya kita bisa membangun sampai 180 meter persegi, apakah antum akan memaksimalkan semuanya? Atau antum hanya ngebangun 2 lantai aja? Nah ini tergantung dari bagaimana antum memikirkan kebutuhan ruang. Apa sih konsep kebutuhan ruang? Jadi kalau antum ingin membangun sebuah rumah, biasanya ingin ada master bedroom, kemudian ingin ada kitchen set dengan adanya meja island, kemudian ingin ruang tamu yang agak legaan, antum harus pahami dulu berapa ukuran minimal yang dibutuhkan ketika antum ingin membentuk ruangan-ruangan tersebut. Sebagai contoh, ketika antum ingin kitchen set antum ada meja island seperti ini, kita membutuhkan ruangan minimal sekian meter persegi. Semisal antum menginginkan sebuah kitchen set dengan adanya meja island seperti ini, maka antum membutuhkan luas ruangan sebesar sekian. Contoh yang lain, ketika antum ingin master bedroomnya ada walk-in closetnya seperti ini, maka antum membutuhkan luas ruangan sekitar sekian. Atau misal antum ingin menyusun ruang keluarga seperti ini, atau seperti ini, maka antum membutuhkan luas sekian dan sekian. Nah, buat antum yang bingung berapa luas meter perseginya untuk tata letak kebutuhan ruangan, antum bisa mengunjungi dimensi.bintoroarsitek.co.id. Kami sudah membuatkan berbagai model ruangan dengan masing-masing ukurannya, sehingga bisa memudahkan antum untuk menentukan berapa luas bangunan yang ingin antum bangun. Tahap yang keempat, memahami mengenai harga per meter persegi. Harga per meter persegi itu tidak bisa dipatok sebenarnya teman-teman. Karena harga per meter persegi itu hanya acuan dasar saja. Cuman untuk memudahkan itu kita menggunakan harga per meter persegi. Karena harga realnya biasanya kita akan menghitung detail banget RAB. Contoh RAB yang kami buat akan seperti ini. Nah, tentunya untuk membuat RAB yang sedetail ini, itu kita yang awam terhadap bangunan, maka akan susah. Kami memiliki tim estimator yang memang pekerjaannya adalah menghitung detailing biaya-biaya bangun rumah. Harga per meter persegi ini di tahun 2023 dibuat, maka kalau antum memilih material yang low spec, biasanya harganya sekitar 4 juta sampai 5 juta per meter persegi. Tapi kalau antum ingin yang lebih medium, itu biasanya sekitar 5 juta sampai 7 juta per meter persegi. Tapi kalau antum pengen high spec, biasanya bisa di atas 7 juta per meter persegi. Bisa 8 juta, bisa 9 juta, bahkan bisa 10 atau 11 juta per meter persegi ketika antum ingin menggunakan lantainya marmer semua, atau mungkin dindingnya juga marmer semua. Nah, untuk memudahkan antum untuk bisa melihat berapa biaya per meter persegi standarnya, kami akan selalu update di website kami, cek di harga.bintorobuild.co.id. Di situ kami akan selalu update berapa biaya-biaya harga per meter persegi kami, dan bahkan kami juga akan update berapa biaya-biaya per item pekerjaan yang kami gunakan. Terakhir kesimpulan. Jadi kalau di tahap pertama antum sudah memiliki berapa luas lahan yang antum miliki, kemudian di tahap kedua antum sudah memiliki berapa batasan maksimal bangunan yang bisa antum bangun, dan di tahap ketiga antum sudah kebayang berapa kebutuhan ruangan yang akan antum gunakan, dan bisa memunculkan berapa luas bangunan yang akan antum bangun, dan di tahap keempat antum sudah tahu berapa meter persegi dari biaya ngebangun rumah, maka antum tinggal kalikan berapa luas bangunan yang ingin antum bangun. Misalnya luas bangunan adalah 200 meter persegi, maka antum menggunakan low spec misalnya dengan harga 5 juta per meter persegi, maka 200 meter persegi dikali 5 juta, total perkiraan biayanya adalah 1 miliar rupiah. Nah, apakah biaya bangun rumah di Bintoro ini seperti ini? Tentu tidak, teman-teman. Ini hanya patokan buat antum untuk bisa menganggarkan budget biaya bangun rumah. Jika nanti antum menggunakan jasa dari Bintoro, maka kami akan mengirimkan arsitek dan estimator untuk mendesainkan dan menghitung berapa
biaya bangun rumah yang sesuai dengan yang antum impikan. Dan tentunya biaya per meter persegi yang tadi sudah disebutkan itu tidak termasuk pagar, kanopi, landscape, taman, dan biaya-biaya lain yang ada di luar bangunan itu sendiri. Nah, buat antum yang ingin bangun rumah dan nggak mau ribet, insya Allah kita bisa membantu antum untuk membangun rumah. Silakan antum hubungi nomor di bawah ini atau antum kunjungi website kami yang ada di sini atau bisa di caption. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمن خوفي مذاقي